Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta, terutama wanita dari berbagai wilayah yang mengenakan balutan kain tradisional songket dengan berbagai macam motif. Mereka sangat antusias mengikuti acara yang bertemakan Songket Indonesia yang digelar di gedung B.J. Habibie, Tamrin, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Acara ini juga dihadiri oleh ekonom dan mantan menteri pada era 70 hingga 90-an, Emil Salim. Emil Salim dikenal sebagai seorang pemerhati sejarah dan secara khusus diundang dalam acara ini untuk membina para pelestari songket dalam mensosialisasikan songket ke dalam perayaan Hari Nasional. Ketua Umum Komunitas Pemerhati Songket, One Minangsa Iyo, Evi Ruswita, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan warisan leluhur bangsa Indonesia, yaitu kain tradisional songket, sebagai budaya Indonesia yang ada di setiap daerah di Nusantara, dari ujung timur hingga ujung barat wilayah Indonesia. Beberapa kain songket dari berbagai daerah memiliki ciri khas dan motif tersendiri, seperti kain songket asal Minang, Bugis, NTT, dan Palembang. Evi berharap dengan semakin masifnya sosialisasi kebudayaan warisan bangsa Indonesia ini dengan menggelar acara Songket untuk Indonesia, pemerintah dapat merealisasikan songket sebagai hari perayaan nasional, seperti batik yang telah menjadi perayaan Hari Batik Nasional setiap tahunnya. Kami mengadakan Hari Songket untuk Indonesia. Kami ingin melestarikan seni songket agar kita tetap menjaga budaya kita mengenai kain songket. Harapannya apa dengan itunya? Harapan kami Sorry. agar songket ini nanti Hari Songket untuk Indonesia ini bukan cuma hari ini aja, tapi kami ingin ada hari spesial songket seperti kegiatan-kegiatan lain ya. Ada hari batik, ada hari kebaya. Nah, kami ingin banget nih ada hari songket, karena songket ini bukan hanya mayoritas dari Sumatera Barat, tapi ada dari Sumatera Selatan, ada dari Bali, ada dari Bugis, ada dari seluruh Indonesia. Jadi kami ingin banget masyarakat luas tahu bahwa songket itu sebetulnya bukan hanya dari Sumatera Barat, tapi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Baru pertama kali, dan kami berharap akan ada yang kedua dan ketiga sampai tujuan kami tercapai, ada Hari Songket di Indonesia. Sementara itu, ekonom dan mantan menteri era 70 hingga 90-an, Emil Salim, mengatakan bahwa pasar mode internasional saat ini dikuasai oleh negara Perancis. Oleh karena itu, Indonesia dengan berbagai budaya yang diwariskan oleh para leluhur, termasuk kain tradisional songket, dapat menjadi ikon bangsa Indonesia untuk menarik pasar mode pakaian dunia. Mode pakaian di seluruh dunia menarik perhatian dunia. Mode pakaian perempuan sangat berkembang penting menjadi industri tersendiri di dunia, dipimpin oleh Paris, Prancis, dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa wanita dan pakaian merupakan hal yang sangat menarik di dalam perkembangan pertumbuhan macam-macam mode, macam-macam bentuk kreativitas dari manusia di dalam hal memilih kain-kainnya. Maka batik di Indonesia, kemudian sekarang ini songket. Anehnya songket itu adalah bahwa materi yang dipakai di songket sangat bersifat selektif. Songket tidak dipakai di sembarang tempat. Songket tidaklah suatu pakaian sehari-hari yang dipakai berjalan-jalan di pasar seenaknya. Bukan. Songket itu mempunyai satu ciri bahwa ia memiliki semacam kelas, semacam prestise. Jadi
songket di Palembang, songket di Minangkabau, di Bali, di NTT dan sebagainya mempunyai ciri khasnya tersendiri, kelasnya tersendiri. Nah, ini merupakan kreativitas dari para wanita di dalam mengembangkan mode pakaian yang tradisional tetapi modern. Itu yang kombinasi itu yang menarik, yang membuat prospek perkembangan songket menjadi cerah. Supaya Indonesia dikenal bukan hanya dari batik, tapi songket. Sehingga kalau orang lihat Indonesia kan biasanya batik, sebagainya. Itu baik. Tetapi keanekaragaman kebudayaan, kesenian, pakaian yang ada di Indonesia membuktikan bahwa keragaman tersebut sangat luas. Antara lain bahwa di samping pakaian batik, kini perlu kita kembangkan songket yang mempunyai ciri tersendiri di dalam benang emasnya. Ada cirinya, berbeda dengan batik. Nah, ciri khas dari songket bukan hanya di Sumatera, tapi sampai juga ke Indonesia Timur. Nah, itu yang menandakan bahwa songket merupakan warisan, mempunyai dasar pijakan budaya nasional. Yuk, makasih. Untuk diketahui, songket memiliki bentuk harapan, keinginan, serta doa baik bagi yang menggunakannya. Kain tradisional songket selalu digunakan dalam upacara maupun kegiatan adat istiadat. Karena itu sekalian dapat menarik seluruh penjuru tanah air bangsa Indonesia, antara lain melalui macam-macam suku yang menghargai memperbaiki ibu sekalian. Mari kita dukung usaha